تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه وحسن الخاتمة مع اللطف والعفو والعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأخوات وأخوات المسلمين والمسلمات خصوصا إلى أخي الشيخ ابن وذكر الشهوات البدن إلى الله بنا الحجر اللهم صل اللهم صل على محمد أحمد عطاء بدل عطاء إلى أرواح والدينا الله تعالى الرحمة لما الرحمة أحفظنا من الزيت والزلال يرزق الفضوح المنوح خصوصا على الناس يرضى والميت نصرف عليهم وجعل عليهم الفقر ينزل الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi alladhi ja'ala ad-da'wata ila al-huda wad-dalalata 'ala al-khair wan-nasihata lil-muslimin min afdalil qurbat wa arba'id darajat wa ahammil muhimmati bid-din. وذلك سبيل أنبياء الله المرسلين وأوليائه الصالحين والعلماء العاملين الراسخين بالعلم واليقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الصادق الأمين وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد الرسول الأمين الحبيب المكين خاتم النبيين وإمام المتقين وسيد السابقين واللاحقين وعلى آله وأصحابه المخلصين الصادقين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اهدنا قلوبنا بحق سيدنا محمد اللهم اهدنا قلوبنا بحق سيدنا محمد اللهم اهدنا قلوبنا بحق سيدنا محمد وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة الله المقربين وافتح لنا فتوح العارفين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وارزقنا الصيام والقيام وأعنا عليه ما أحببنا من الآثام والآلام والأجدام والأسلام من جميع الأنام يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام سنينا بعد سنين وأعواما بعد أعوام زائرين متقسين موضين ورساختين مجتمعين متفرقين مقبولين غير مطرودين وأما بك فلا تتركنا واختم بالصالحات أعمالنا وآجالنا يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. Alhamdulillah syukurlah ma'asyar al-habaib al-kiram ma'asyar al-muslimin ma'asyar al-hadirin rahimahumullah yang sama-sama kita hormati, kita cintai para habaib kita dari antaranya Habib Abu Bakar Abu Saleh bin Taufiq al-Syahad wal Habib Abdullah bin Ahmad al-Attas wal Habib Idrus dan juga para habaib lainnya, para hadirin jamaah Majelis Ta'lim dan Mustafa yang hadir yang gaib. Semoga Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, luaskan rezekinya, tetap beriman Islamnya dan ijabahi niat dan hajatnya. Wabil khusus pada pagi yang penuh barakah ini bersama-sama kita berkumpul masuki awal daripada bulan Sya'ban al-Mu'azzam, bulan kasih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah berikan kita umur yang panjang, tubuh yang sehat, keluarga yang sakinah dan rahmah, amal ibadah yang diberkahi, diridhai dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah berkahi bulan Rajab kita kemarin, bulan Sya'ban kita kini. Semoga Allah sampaikan kita nanti di bulan Syawal Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, sedikit dalam mengisi waktu kita melanjutkan taklim kita melalui lindungan kita An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, nasihat-nasihat agama dan wasiat-wasiat tentang keimanan yang dikutip dikarang oleh Al-Imam Al-Allamah Qutbul Irsyad wa Qatul Ibad wal Bilad Abdullah bin Al-Hajjaj Sahib Ratib. Masih dalam renungan tentang fadilah agar kita memperbanyak amal dan melupakan angan-angan kosong dari berharap surga tanpa meraih fadilah amal soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa ajala an-naf'a bihi wa bi'ulumi wa bikum fid darin amin wa bihi qala radhiyallahu anhu wa radhiyallahu ankum. Qala al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala inna amani al-maghfirati qad dalibat bi aqwamin hatta kharaju min ad-dunya ma khalisa ay min al-a'mal as-salihati. قال أيضا إن المؤمن جمع إحسانا وخوفا وإن المنافقان جمع إساءة وأمنا. قلت وذلك عجيب جدا لأن الخوف بصاحب الإساءة أيق لتعرضه بإساءته لسطوات الله وإنما أمن مع الإساءة لانتكاس قلبه وعمى عين بصيرته. ولكن من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم اهدنا وقل لنا يا ربنا وليا مرشدا إلى ما تحبه منا وترضى به عنا. فقد فوضنا إليك أمرنا وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. وأما الاحتجاج بالقدر التي يجريه الشيطان اللعين على ألسنة كثير من عامة المسلمين ففيه خطر كبير، وهو أن أحد إذا قيل له وقد ترك بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات لما فعلت ذلك وخالفت أمر الله وأمر رسوله فيقول ذلك مقدر علي ومطلوب ومقضي، يعدل بذلك نفسه ويرفع الحرج عنها ويحتج على الله تعالى الذي له الحجة البالغة على جميع خلقه في كل حال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأقول إن قول العاصي هذا أعظم من معصيته وأكثر ضررا عليه في دنياه وآخرته، لأن معنى هذه المقالة يدل من صاحبه إنه قالها
الاعتقاد الباطن على تزلزل قواعد دينه من أصلها، فمتى يتوب هذا العاصي ومتى يندم على فعله القبيح ومتى يستغفر منه وهو لا يرى له فعلا ويرى أنه مجبور ومقهور ليس له اختيار ولا قدرة. وهذا هو بعينه مذهب الجبرية، وهم فرقة من المبتدئين في الدين ويقولون بعدم الاختيار على ضد ما تقوله المعتزلة، وهم فرقة أخرى من أهل البدعة ومعتقد أهل الحق والسنة والجماعة وسط بين هاتين الفريقين بين هاتين الفرقتين، وهو كما قال بعض العلماء خالد من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. والله أعلم بالصواب. Alhamdulillah, syukurlah hadirin baru saja telah kita simak dan barokah di qiraatul kitab. Mudah-mudahan tercurah kepada kita keberkahan junjungan Nabi besar Muhammad SAW, keberkahan para anbiya wal mursalun, malaikat muqarrabun dan ulama salihun. Masih dalam kitab An-Nashihud Diniyah, nasihat-nasihat agama dan wasiat-wasiat tentang keimanan, tentang pentingnya kita ini beramal soleh selagi kita masih diberikan umur, diberikan oleh Allah waktu hidup di dunia. Dan jangan mengandalkan tentang amalil maghfirah, ya, berangan-angan dapat ampunan, dapat surga, tapi tanpa mau beramal. Memang amal tidak membawa kita, ya, memasukkan kita ke dalam surga Allah. Atau dengan amal, ya, kata ulama salihun, kita tidak mendapatkan apa yang kita mau, tapi wala budda minka, kata Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tidak boleh juga, kamu harus juga dengan amal. Kenapa? Karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, i'malu, beramallah kalian semuanya. Dan dengan amal inilah saat kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kita ini akan mendatangkan ampunan serta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bahkan berkata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, Sayyidul Tabi'in, rahimahullah ta'ala, inna amanil maghfirah, sesungguhnya angan-angan orang itu selalu ingin mendapatkan ampunan, tapi tanpa maunya beramal, faqad la'ibat bi'abwabin hatta kharaju minad dunya ma khalisa, sudah membuat manusia ini dipermainkan dengan angan-angan yang kosong, harapannya yang tinggi tanpa mau beramal, sehingga mereka semua kaum itu meninggalkan ini dunia dalam keadaan mafalis. Mafalis ini bangkrut, tak membawa amal. Naudzubillah, nggak ke sana membawa amal, nggak ke sini membawa amal. Akhirnya nanti di sana ditanya apa yang kau bawa, dia nggak membawa apa-apa. Nah di situ orang-orang yang bukan termasuk orang-orang minas sholihin, minal amal sholeh, nggak mempunyai amal-amal yang sholeh. Waqala aidan, dan berkata juga Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, innal mu'mina, sesungguhnya orang mukmin itu jama'a ihsanan wa khaufan, sebenarnya mengumpulkan amal-amal yang banyak tapi dengan perasaan yang khawatir, bukan sombong. Walaupun amalnya banyak, khawatir, kira-kira amal saya ini diterima apa enggak, kira-kira amal saya diridhoi oleh Allah apa enggak. Ini yang paling baiknya amal masih takut. Para auliyaillah wa asfiyaillah, para nabi-nabi masih khawatir, ya kan? Wa khaufan, khawatir kalau seandainya amalnya tadi itu dilemparkan di hadapannya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, dan wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Mereka mempersembahkan amal kepadaku, begitu aku lihat amalnya enggak ada yang aku sukai, sehingga aku lempar di hadapannya bagikan debu yang berterbangan. Naudzubillah. Nah ini, maka khawatir jangan sampai amal kita itu enggak dihargai oleh Allah. Buat apa itu? Naudzubillah min dzalik. Makanya setiap orang-orang beramal soleh itu selalu diniatkan yang tulus karena Allah, supaya amalnya ini diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa innal munafiq, tapi kalau orang munafik beda dengan amalan orang-orang mukmin. Orang munafik itu jamaah isa'atan wa amnan, dia mengumpulkan amal buruknya dan merasa dia dengan amalnya ini sudah mendapatkan pahala yang besar. Naudzubillah, sudah amalnya enggak baik, riya, sum'ah, ujub, takabur, udah gitu merasa dia udah paling benar. Naudzubillah, bagaimana mau diterima sama Allah? Bahkan qultu, kata Habib Abdullah bin Haddad, wa dzalika ajibun jiddan. Yang kayak gini nih kalau mau direnungi sesuatu yang menakjubkan sekali, ya kan?
Orang mukmin aja yang takut sama Allah, wali min auliya para anbiya ala mursalin yang beramalnya kayak gitu tulus ikhlas karena Allah masih takut. Ya kan, kalau amalnya ini diolah sama Allah, ya annal khaufa bi sahibil isaah, sebenarnya orang yang betul-betul takut ya, bi sahibil isaah, yang punya perasaan takut dengan amal-amal buruknya itu sebenarnya mesti lebih layak. Orang yang banyak dosa ya, dengan amal buruknya mesti lebih banyak takut sama Allah, lebih layak rasa takutnya sama Allah. Bukan malah kebalikannya, yang sudah banyak dosanya lebih berani lagi dengan amalnya. Nauzubillah. Lita'arudihi bi isaatihi li satwatillahi ta'ala. Orang-orang kayak begini ini seolah-olah orang yang sudah terbuka ya, di dalam sifat di benak hatinya penentangan dengan amal-amal buruknya pada kekuasaan atas dirinya, seolah-olah dia lebih berkuasa ngatur amalnya dibanding Allah yang menerimanya amal. Nauzubillah. Seolah-olah dia semakin berani menghadapi kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Karena enggak takut mah. Ini kayak begini itu termasuk besar buat anak amal. Nauzubillah. Makanya orang-orang munafik itu enggak ada di benak hatinya rasa khawatir ya, kalau dirinya ini akan ditolak sama Allah. Maka merasa dirinya sudah paling benar di antara umat manusia. Nauzubillah min dzalik. Wa innama amina ma'al isaati lidikasihi qalbihi wa ama'an ma'aini basiratihi. Orang kayak gini ini dikarenakan kenapa kata ulama, dia merasa aman dengan perbuatan dosanya. Kalau semua amalnya tadi itu enggak bakal dihisab, ya kan, enggak bakal dilihat, enggak bakal dikoreksi sama Allah. Dikarenakan apa? Lidikasi qalbihi. Itu semua dikarenakan apa? Hatinya tadi itu lawan kata dengan apa yang ada dalam penerimaannya Allah. Allah bakal menolak. Man yahdillahu fahuwal muhtadi. Ya, barang siapa orang yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah orang yang mendapat petunjuk. Man yahdillahu fahuwal muhtadi. Makanya orang-orang yang hadir di majlis-majlis dapat petunjuk, dia tahu, ya kan? Kalau sesungguhnya amal kita ini enggak ada apa-apanya dibanding orang-orang terdahulu para anbiya mursalin yang sangat begitu gencar beramal, sangat takutnya sama Allah, dan dia berharap yang namanya petunjuk. Dia sangat. Wa man yudlil falan tajid lahu waliyan mursyida. Dan barang siapa orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, falan tajid lahu waliyan mursyida, maka kamu tidak akan mendapat seorang pemimpin yang dapat memberikan petunjuk kepadanya. Makanya mudah-mudahan kita dijauhkan dari orang-orang yang gak bakal mendapat petunjuk Allah. Dan kita berharap kepada Allah orang-orang yang bisa membimbing kita ke dalam jalan-jalan yang lurus, jalan-jalan yang bisa membawa kepada nikmat Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lalu Al-Habib Abdullah bin Haddad menceritakan tentang ayat dari surat Kahfi ayat 17 ayat 18, di mana Allah berfirman, "May yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida." Dengan doanya Allah, "Mahdina wa kun lana ya rabbana waliyan wa waliyan mursyida." Ya Allah, berikan petunjuk kami dan jadikan untuk kami ya Allah seorang pemimpin ya, waliyan mursyida, yang memberi petunjuk kepada kami ila ma tuhibbu minna, kepada apa yang kau cintai dari semua persembahan amal ini, wa tardha bihi anna, dan apa yang kau ridhai dari persembahan amal-amal yang kami persembahkan ini. Faqad fawwadna ilaika amrana, sesungguhnya kami semuanya ini berbuat dan kami serahkan semuanya ini kepada Engkau ya Allah urusan perkara kami. Wa tawaffana muslimin, dan wafatkanlah kami dalam keadaan muslim yang selalu tunduk patuh terhadap semua perintah-perintah-Mu. Wa alhiqna bis-sholihin, dan kumpulkan kami bersama orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal. Sambungannya dalam pasal ini diceritakan kata Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kadang-kala ada orang beramal, tiba-tiba dia tidak mampu untuk melaksanakan amalnya karena perbuatan buruknya. Dia berdalih, beralasan ini semua ini bukan karena saya, tapi karena takdir Allah. Alhamdulillah. Ada orang gitu. Saya berbuat maksiat ini mah bukan karena apa, emang udah takdirnya begini. Astagfirullah. Semua kan sudah ada takdir dan ada ketentuan. Semua ini ketentuan banyak. Juga kadang-kadang perlu dibahas yang kayak gini. Nah di sini kata Habib Abdullah bin Haddad, wa ammal ihtijaj bil qadar.
alladhi yajrihi syaitanul la'inu ala alsinatin katsirin min 'ammatil muslimin fa fihi khatarun kabir. Ya, adapun al-ihtijaj, orang-orang beralasan, berhujjah, ya, mengambil dalil penyebab seseorang tadi berdosa itu dikarenakan takdir, ya. Ini semuanya ini pada dasarnya adalah alladhi yajrihi syaitan, adalah sesuatu anggapan-anggapan atau bisikan-bisikan, ungkapan-ungkapan yang dihembuskan oleh syaitan di benak hatinya, dia nggak nyadar. Emang udah gak usah mikirin, kamu dosa demo udah ditakdir Allah, jangan. Jadi ya gak usah terlalu inilah besar lah, biasa tuh, semua kamu juga berdosa orang. Sudah gitu, naudzubillah. Ya kita suka ada tuh sifat-sifat gitu. Bahkan menganggap dosa kita sih nggak seberapa dibanding dosa yang lain. Naudzubillah ada. Khawatir ya, itu sifat-sifat kayak gitu. Itu kadang-kala ya jadi syaitanul la'in, syaitan yang dilaknat oleh Allah, yang dikutuk oleh Allah ala alsinatin katsir, yang dimana dihembuskan sampai di hatinya orang-orang kayak gini, sehingga lisan-lisannya dia berani berkata min 'ammatil muslimin, dari kebanyakan orang muslim kadang-kadang juga ngomong. Wa fihi khatarun 'adzim, dan kayak gini nih berada dalam bahaya yang sangat besar, ya. Malah petaka yang banget membinasakan dirinya. Wa huwa anna ahadun idza qila lahu, yaitu adalah seorang di antara mereka apabila dikatakan kepadanya waqad taraka ba'dal wajibat, di mana dia meninggalkan sebagian kewajiban-kewajiban, enggak sholat, enggak puasa, enggak zakat, atau fa'ala ba'dal muharramat, atau melakukan sebagian yang haram-haram, berzina, mabuk, minum-minuman keras dan sebagainya. Ini semuanya waktu ditanya lima fa'ata dzalika, kenapa kau lakukannya demikian itu? Padahal perbuatan itu pada dasarnya wa khalaqta amrallah wa amra rasulih. Kau sudah menyimpang dari perintahnya Allah, kau sudah menyimpang dari perintah Rasulnya. Maka dia berkata fayaqul dzalika muqaddarun aliyya. Ini semua sudah ditakdirkan atas saya, sudah takdirnya. Naudzubillah. Hati ya, nyalahin Allah lagi, bukan nyalahin dirinya. Wa maktubun wa maqdiyun, ini semua sudah ketentuan yang sudah ditulis sama Allah. Jika dia tidak berbuat apapun kecuali sudah ada ketentuannya, bakal begini, nah boleh gitu. Wa maqdiyun, dan sesuatu yang sudah maqdi, diqadain oleh Allah, sudah ditetapkan, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ungkapan-ungkapan kayak gini nih seolah-olah dia ya'diru bidzalika nafsa, beralasan atas dirinya dengan alasan-alasan yang kayak gini yang batil. Naudzubillah. Wa yarfa'ul haraja anha, dan dia seolah-olah membersihkan dirinya kalau dirinya tadi itu enggak ada kesalahan yang dilakukannya, enggak ada lagi perbuatan dosa yang dia lakukan. Itu bukan dosa dari saya. Emang datangnya dari ketentuan begini, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Wa yahtaju 'ala Allah Ta'ala alladhi lahu al-hujjatul balighah 'ala jami'i khalqi fi kulli hal. Bahkan dia selalu berhujjah, melemparkan tuduhan-tuduhan yang tidak benar ini kepada Allah Subhanahu wa taala, yang seolah-olah alladzi lahul hujjatul balighah 'ala jami'i khalqi. Yang Allah itu sudah punya takdir kepada makhluknya begini, ya. Dan ini hujjah yang sudah paling tepat kalau saya ngomong seperti ini, yang masuk di akal, ketentuannya Allah semua. Tidak kita bergerak segala macam kecuali sudah ditakdirkan. Ini ungkapan-ungkapan yang benar tapi tujuannya batin. Yang mana setan kayak gitu kadang-kadang. Kadang-kadang kita mau sedekah dibisikin, jangan dilempar, terus riak lagi. Jadi benar kan? Berarti benar. Tapi tujuannya batil supaya tidak sedekah. Tapi kalau itu sudah punya niat yang baik, itu nggak akan benar itu ucapan itu. Tetap aja kalau tak mau dilihat orang mau enggak. Yang penting niat anak orang, ya kan? Begitu juga ente ini hidup di dunia tujuan untuk beramal, kenapa itu bermaksiat? Ya kan? Yang katanya ulama memang semua, ya, apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada kebaikan, ada keburukan. Tapi Allah mengilhamkan di setiap jiwa-jiwa kita itu ada fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada ilham yang baik, ada ilham yang buruk. Ada ilham yang durhaka sama Allah, ada yang takwa sama Allah. Wa nafsin wa ma sawwaha. Saya bersumpah demi jiwa yang saya ciptakan manusia semua ini punya jiwanya, di situ saya sempurnakan pada dasar bersih. Cuma saya kasih ilham di benak hatinya. Nanti mau pilih yang mana? Ada yang baik, ada yang buruk. Ada di surat hatinya orang itu. Ada yang senang sama maksiat, ada yang senang sama ketaatan.
mau milih mana? Saat inti hati ini terbawa kepada condong kemaksiatan, berarti ilham tadi yang baik kalah sama ilham yang buruk tadi. Akhirnya dia ngikutin yang buruk. Pada dasarnya manusia dikasih ikhtiar sama Allah. Memang takdir itu dari Allah, tapi ikhtiar dari manusia. Ya kan? Kalau dia mau milih yang baik, Allah arahkan kebaikan. Dia milih buruk, masuk kepada keburukan. Itu bukan Allah yang masih buruk, kata buruk masih jalan. Kenapa ada jalan baik, ada jalan buruk? Supaya ente menghindari yang buruk dapat pahala, ente mengerjakan yang baik tambah lagi pahala. Allah ngasih dua pahala. Kalau kita salah paham mulu, syukur sama Allah. Alhamdulillah. Kenapa Allah jauh kau ciptakan neraka, Allah ciptain surga? Supaya ente masuk surga, setelah melewati neraka, ngerasain nikmatnya itu surga. Ente sehat, kalau nggak pernah sakit, nggak ngerasain nikmatnya sehat, ya kan? Ente buta, kalau nggak pernah melihat, nggak pernah ngerasain nikmatnya tadi itu dikasih ngelihat sama begitu dibuta, oh iya ya, habis dimerem tetap melek benar. Nah itu anugerah Allah yang besar yang kita kadang-kadang lewatkan, bahkan bisikannya setan. Di sini seolah-olah benar, badan itu setan. Benernya aja nyesatin orang, gimana nyesatinnya? Ya kan? Benernya salah, gimana salahnya? Makanya manusia dikasih oleh Allah, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba. Beruntung orang yang mau membersihkan dirinya. Makanya Ramadan tidak akan menyuci dosa-dosa kita semuanya nanti. Amin ya. Dari sini disemangatkan kita mulai Rajab, Sya'ban sampai Ramadan, supaya dihapus semua kekhilafan, kesalahan, anggapan-anggapan buruk kita, suku-suku kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang dulu kena penyakit, kena musibah apa aja dibilang baik aja. Karena ini mengangkat darajatnya, kasih sayang Allah yang lebih dibanding kita dikasih nikmatnya. Lebih besar. Orang kalau dikasih nikmat senang wajar biasa, tapi aneh dikasih susah senang, ya kan, itu luar biasa, dan itu lebih besar pahalanya. Makanya kadang-kadang kita syukur, alhamdulillah, mudah-mudahan kita diampuni dosa-dosa kita. Nah, di sini katanya ulama, kalau sedekah boleh kita ngomong gitu. Ada dasarnya Allah itu baik, dan Allah mau berbuat apapun, la yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Buat Allah itu tidak ditanya maunya Allah apa. Jadi mau dicincang yang mati, mau mampus, itu haknya Allah, ya kan? Tapi Allah gak mungkin dolim sama kita. Aja. Wahum yus'alun, tapi mereka bakal ditanya perbuatanmu, kenapa kau berbuat begini sekecil apapun ditanya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selamat dari yaumul hisab wa yaumul adab. Wa aqul, dan saya berpendapat, kata Habib Abdullah Hajjaj, inna qaulal asi, sesungguhnya ucapan orang maksiat kayak gini nih, yang dia berdalih kalau dia berbuat dosa karena takdir, karena qadha, kata Habib Abdullah Hajjaj, hada a'dhamu min maksiatihi. Ini ucapannya aja lebih besar dibanding kemaksiatannya itu sendiri. Kenapa? Karena ungkapan itu dari hatinya, sedangkan perbuatan dari amalnya. Amal yang zahir itu hanya tinggal lebih besar dibanding akal iktikad tadi yang kotor. Ya kan? Kalau dia sudah keyakinannya kayak gitu, itu lebih buruk dibanding amalnya, kata Allah. A'dhamu min maksiatihi wa aktsaru dhararan alaih, dan lebih banyak mendatangkan madarat pada dirinya, semua nanti akibatnya setelahnya. Lebih barat. Kalau amal cuma segitu aja di sini, tapi hati kemana-mana, ya kan? Karena hati itu sumber dari semua amal kita. Bahkan di dunia wa akhirati, di dunia wa akhirati, akan mendatangkan madarat berdirinya di dunianya dan di akhiratnya. Kenapa? Karena makna hadil maqalah, karena makna ini perkataan yang diungkapkan ya dulu min sahibiha innahu qalaha fi i'tiqadil batin. Karena diucapkan seperti ini, yang dia ungkapkan kalimat seperti tadi itu keluar dari i'tiqad batinnya, hatinya bilang, saya ini masih emang dari Allah, tetapi tidak begini. Alhamdulillah, jangan sampai kita punya niat-niat kayak gitu ya. Dan itu menunjukkan ala tazalzuli qawaidi dini, goncangnya tadi itu apa? I'tiqad batin yang sudah dikokokkan, Allah bisa goncang imannya. Dan hati-hati iman ini kalau sudah bergoncang, halal basahan. Kita sambung sedikit. Di mana orang punya i'tiqad yang buruk kepada Allah, itu menunjukkan ala tazalzuli qawaidi dinihi min asliha, dari dasarnya yang sudah dikokokkan oleh Allah Subhanahu wa taala iman tadi itu yang ada di hati. Makanya Nabi itu setiap harinya selalu berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Wa mata yastaghfiru minhu, kapan orang mau tobat dari dosanya kayak gini?
Wa mata yandam wa mata yatubu 'ala al-'asi. Ala hadzal 'as, kapan tobat, kapan dia mau menyesali ala fi'lihil qabih, dari perbuatan yang buruk. Wa huwa la yara lahu fi'lan, dan pada dasarnya orang kayak gini ini orang yang betul-betul dia tidak menyadari kalau perbuatan itu adalah satu perbuatan dosa, dan perbuatan itu yang dilakukan tadi itu adalah kehendaknya, bukan kehendak Allah. Nah, sebenarnya itu kehendak dirinya, bukan dari batinnya Allah membuat diri kayak gitu. Naudzubillah. Allah itu selalu apa hadi mengajak kepada ampunan dan maghfirah, ya, apa ampunan dan fadl min Allah. Wah, syaitan itu selalu mengajak kita kepada perbuatan keji dan munkar. Dan dari situ kita mesti tahu di mana ajakan Allah, di mana bisikan syaitan, dan di mana saat kita mau mengikuti. Wa yara lahu majburun wa maqhur, dan dia beranggapan bahwa saya berbuat maksiat ini semua ini karena terpaksa. Mau bilang dari udah gitu majbur, ya, seolah dirinya sudah betul-betul dilakukan seperti ini karena berdalih dirinya tadi itu sudah seolah dirinya sudah terpaksa dan sudah terdesak, ya. Sudah gak ada lagi, mau gak mau sudah harus berbuat begini sama. Alhamdulillah. Wa hum bil qadr min al-mubtadi'in fi din. Ini adalah salah satu madhab, ya. Ada madhab firqah, golongan-golongan orang yang berpendapat seperti ini, seperti pendapat-pendapat kaum mubtadi'in, ya, yang menganggap adanya dalil bahwa kita berbuat ini nih karena kita gak punya kekuasaan, ya kan? Emang sudah takdirnya Allah. Naudzubillah menjadi yaquluna bi'adamil ikhtiyar. Bahkan mereka kaum tadi ini yang mengada-ngada dalam agama ini adalah orang-orang yang punya dalil bahwa kita ini gak punya upaya dan usaha untuk berbuat apapun. Semua itu sudah takdir Allah. Naudzubillah. Ala jiddi ma qalahu al-Mu'tazilah, dan kaum ini seperti pendapatnya madhab al-Jabariyah. Madhab al-Jabariyah yang dia berpendapat kita semuanya ini gak punya kekuasaan, gak punya lagi yang namanya kemampuan untuk berbuat apapun. Semua itu sudah takdirnya Allah. Jadi kalau kita maksiat, ya memang sudah takdirnya Allah. Kita berbuat baik, ya sudah takdirnya Allah. Alhamdulillah. Gak pernah nanti kalau kita baca fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Yang katanya ulama, qad aflaha man zakkaha, beruntung orang yang mensucikan dirinya dengan amal soleh. Wa qad khaba man dassaha, celaka orang yang mengotori dirinya dengan amal-amal maksiat. Itu sebenarnya dari dirinya yang diberi oleh Allah tadi ilham, memilih yang baik atau memilih yang buruk. Wa hum bil qadr mubtadi'in fid din. Ini juga lawan katanya daripada madhab Mu'tazilah. Kalau madhab Mu'tazilah, kita ini apa? Katanya ulama kalau salihun punya yang namanya firqatul ukhra yang lebih parah lagi, ya kan? Kita punya takdir, kita yang menentukan takdir, Allah gak punya kekuasaan. Lebih parah lagi, ya kan? Wa mu'taqadu ahlul haqqi wa sunnati wal jamaah, tapi i'tiqad orang-orang yang disebut ahli sunnah, kita di semuanya ahli sunnah, madhab Syafi'i, madhab Hanafi, Maliki, Hambali. Ini ahli sunnah. Wa ahlul jamaah yang punya i'tiqad, berkeyakinan kita ini punya madhab-madhab yang selalu mengajarkan kebaikan, selalu berkumpul dalam kebaikan, mengingat Allah, ya, madhab yang baik-baik. Itu disebut oleh Abu Abdullah Al-Haddad bagi madhab yang letaknya wasatun baina hadaini bil qatain, pertengahan di antara dua madhab. Yang satu bilang nggak ada kekuasaan, yang satu kekuasaan penuh. Tapi kita di tengah-tengah dua madhab tadi, yang nggak bilang kita nggak punya kekuasaan, nggak bilang juga kita punya kekuasaan penuh. Tapi kita ini punya ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita diberi oleh Allah pilihan untuk memilih mana yang baik, mana yang buruk. Dan Allah memberikan kita dua jalan. Wa hadainahun najdain. Kami kasih jalan kebaikan menuju surga, ada jalan keburukan menuju neraka. Tinggal kita disuruh pilih, itu mau pilih yang mana. Karena itu dikasih akal. Makanya yang namanya syaitan itu dia punya akal, tapi nggak ngikuti akalnya yang baik. Dia ngikuti nafsunya. Nah, manusia punya akal yang baik, dia ikuti akal yang baik, dia lebih baik dibanding syaitan. Ya kan? Bahkan malaikat, kata ulama, sudah dikasih nafsu, dikasih akal, dia ngikuti yang baik. Kalau dia ini melaksanakan kata ulama unsur ketaatan, wajar karena dia akalnya dia punya, dia nggak punya nafsu. Tapi kalau manusia bisa mengendalikan nafsunya, maka dia lebih mulia dibanding malaikat.
ke Nabi kita Muhammad SAW. Nah, kata ulama Rasulullah wa kama qala ba'dul ulama, sebagaimana sebagian ulama pernah berkata, mazhab Ahlussunnah wal Jamaah itu diibaratkan kharijun min baini qarthin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribi. Adalah mazhab yang keluar dari antara kotoran, ya, dua kotoran di dalam tubuh seperti sapi. Ada dua kotoran jalan di situ. Ada kotoran darah, ada kotoran apa? Ya, kotoran lainnya, kotorannya sapi itu. Dia bisa keluar di antara dua kotoran, dan itu susu, ya kan? Yang bersih, yang murni, yang lezat, yang diminum buat orang-orang yang meminumnya, bahkan menyehatkan tubuhnya. Bayangin, dari dua kotoran bisa keluar yang namanya apa? Labanan sa'iwan syariban lisyaribin. Nah, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaat ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, pada pagi yang penuh barokah ini, sebelum kita tutup dengan pembacaan tarqilat dzikir al-faqir, ya, mengucapkan beribu-ribu maaf dan juga memohon buat antum semua yang hadir agar selalu meningkatkan amal ibadah kita, wabil khusus nanti masuk di bulan suci Ramadan, dengan banyak beramal, berpuasa, berzikir, yang melaksanakan sholat tarawih, tilawat Al-Quran, untuk kita mendapatkan kemuliaan bulan suci Ramadan. Sebelum kita masuk ke bulan suci Ramadan, dianjurkan kita untuk membersihkan kita punya zahir, ya, di bulan Rajab, membersihkan kita punya hati di bulan Sya'ban ini untuk saling maafkan, memberi maaf dan membuka maaf, dan juga kita membersihkan nanti amal-amal ibadah kita di bulan suci Ramadan. Semoga dengan kemuliaan datangnya bulan Rajab, bulan Sya'ban sampai masuk ke bulan suci Ramadan, kita telah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, zahir kita, batin kita, dan amal-amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita baru saja mendengarkan bagaimana keutamaan daripada mazhab Ahlussunnah wal Jamaah yang ini menjadi pegangan hingga akhir hayat kita, ya. Dan juga hidup seseorang itu tidak akan menjadi sempurna manakala dia tidak bermadzhab, manakala dia tidak berakidah. Nah, untuk kita, mazhab kita Imam Syafi'i, akidah kita adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini yang menjadi mayoritas di dunia, khususnya di Indonesia. Jadi di Indonesia ini mazhab Imam Syafi'i itu mayoritas akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi bukan Syiah, Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian juga hari ini menjadi pengajian yang terakhir dalam tawakufan untuk menyambut katanya bulan suci Ramadan. Kenapa para ulama kita mengadakan tawakufan? Bukankah pengajian itu baik di bulan suci Ramadan? Iya, betul. Diadakan tawakufan, para ulama kita, para kiai kita itu memberikan banyak kesempatan waktu kepada kita untuk membaca, menghatamkan kitab suci Al-Quran. Karena amalan yang paling baik di bulan suci Ramadan adalah membaca kitab suci Al-Quran. Itu amalan yang paling baik di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, ulama mengadakan tawakufan, memberikan kesempatan waktu kepada kita untuk memperbanyak hatam Al-Quran. Jadi tolong jangan sampai nggak hatam kita nih bulan Ramadan. Tolong hati pesan. Walaupun satu bulan satu kali hatam, jangan sampai nggak hatam. Satu hari baca 1 juz. Caranya bagaimana? Gampang. Habis sholat subuh 2 lembar, habis sholat zuhur 2 lembar, habis asar 2 lembar, habis maghrib 2 lembar, habis isya 2 lembar. 1 juz itu dapat. Jangan sampai nggak hatam. Rugi betul.
Ini ulama-ulama kalau bulan Ramadan berkali-kali hatam. Berkali-kali. Saya punya anak nih, Ali ini Ramadan wajib hatam. Kalau nggak hatam nggak ada baju-baju baru Ramadan, Lebaran. Dari kecil anak saya udah saya wajibin hatam Quran, walaupun 1 kali. Kalau bisa 3 kali gitu. Tolong jangan sampai nggak hatam. Rugi betul kita nggak hatam. Rugi betul. Nah jadi itulah makanya ulama memberikan kesempatan waktu untuk kita memperbanyak baca Al-Quran. Kemudian yang terakhir, saya sebagai ketua yayasan daripada Darul Mustafa, ya, mengucapkan jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih yang sebesar-besarnya dengan antum semua. Karena Darul Mustafa ini kegiatannya menjadi berjalan sebab kehadiran antum. Bukan karena donatur, bukan karena orang yang ngasih duit, bukan. Tapi karena kehadiran antum ini, kebersamaan kita yang menjadikan Darul Mustafa makmur. Bukan karena donatur, bukan karena orang kaya yang kasih duit, nggak ada. Kenapa? Ada donatur ngasih duit, tapi nggak ada yang hadir dari mana? Apa gunanya coba? Jadi untuk Habib, kehadiran antum inilah yang mensupport Habib menjadi semangat, menjadi kuat, menjadi senang untuk terus ya memperbaiki apa kekurangan yang ada di Darul Mustafa. Nah, jadi sekali lagi jangan ada yang namanya suksesnya Darul Mustafa ini, berjalannya kegiatan Darul Mustafa karena antum semua. Bukan karena donatur, karena antum yang hadir. Nah, kemudian khususnya saya sampaikan jazakumullah terima kasih kepada Ketua Harian Habib Soleh. Habib Soleh ini doain biar panjang umur. Kalau bisa biar dikasih jodoh, biar cepat. Nah, dan banyak lagi Habib, ada Habib Abdullah, ada Habib semuanya, ada Habib Abu Bakar, ada Habib yang lain. Ini luar biasa, khususnya guru-guru kita. Habib Hamid ini bukan guru sembarangan. Antum mau cari guru seperti Habib Hamid dengan jelas menjelaskannya detail luar biasa ini. Susah mencari guru begini. Kalimat demi kalimat dijelaskan oleh beliau. Masya Allah, bukan saya puji, bukan. Saya ini guru. Saya lulus SD udah mondok. Jadi saya bisa tahu guru yang ada isinya sama yang enggak itu saya tahu. Dan di dalam Mustafa gurunya berisi semua. Ada Habib Hamid, kemudian ada Habib Ali bin Mustafa Lidrus, luar biasa. Ada Habib Hasan bin Ali Al-Kab Rembusuri, kemudian lagi ada Habib Hamid, ya sebulan sekali. Ente mau nyari guru di mana? Di Darul Mustafa nih. Abah ini paling menjaga kualitas guru di Darul Mustafa. Ente lihat habaib-habaib ulama yang hebat sekarang pasti pernah ngajar di Darul Mustafa. Pertama Habib Mundir, tiap malam Rabu seminggu sekali di Darul Mustafa ngajar, almarhum. Habib Jindan, setiap Rabu sore ngajar di Darul Mustafa dulu. Kemudian Habib Hamid Al-Kaf, Habib Soleh Al-Habsyi, Habib Umar bin Ahmad Al-Hamid. Itu di Darul Mustafa dulu ngajarnya, alumni Darul Mustafa. Kemudian Habib Quraisy Baharun. Itu orang-orang hebat. Makanya Dr. Ahmad Al-Kaf. Makanya di dalam manaqib Abah yang saya susun itu, saya tulis guru-gurunya. Waktu Darul Mustafa ada di Petamburan, gurunya siapa? Waktu Darul Mustafa ada di Condet, ada Habib Husain bin Muhammad Amin Al-Atas. Ini guru hebat-hebat semua. Di Darul Mustafa di sini ada guru yang saya sebutkan. Makanya kualitas guru itu yang menentukan banyak atau tidaknya umat yang hadir. Nah, tolong ke depan saya ajak antum waktu pembukaan nanti, ente punya anak, walaupun masih kecil, ajak anak di sini. Saudara ajak. Anak saya masih kecil, 10 tahun masih SD. Ajak. Justru dari kecil itu ente ajak, kenalin. Jangan ke mall lagi ente ajak. Ente janjiin anak ente hari Minggu jalan-jalan ya sama mama.
jalan-jalan hari Minggu. Jangan, ajak ngaji dulu. Saya tambahin kegiatan Darul Mustafa setiap hari Kamis siang, khusus kaum ibu. Bukan khusus kaum ibu, khusus orang perempuan. Yang hadir seperti antum begini banyaknya sama. Setiap hari Kamis jam 2 siang sampai jam 3. Seperti ini banyaknya. Sama. Bukan cuma emak-emak, yang perawan-perawan yang masih muda juga banyak. Ya kan? Jadi kalau yang mau nyari jodoh hari Kamis datang ngintip di sini. Ya. Di kantor ntar dulu ngintip, tapi nggak apa-apa ya. Nah, jadi sekali lagi aja jangan jadikan alasan anak. Saya bilang ke pengajian ibu-ibu kan alasannya apa? Beb, saya punya ini, punya bawaan nih, ya kan? Bagaimana anak nggak ada yang mau? Jangan jadi alasan, saya bilang. Bawa mereka pada bawa anak. Kalau anaknya masih main, suruh di luar dan main. Ada yang ngeliatin. Yang kecil digendong. Jangan jadikan alasan anak. Ente kalau dari sekarang anak istri ente nggak arahin, nyesel nanti. Beb, saya pengen cari pengajian istri saya bagaimana? Hari Kamis suruh datang ke sini. Jam 2 sore. Kalau nggak datang Kamis, nggak dapat duit belanja hari Kamis, gitu aja. Kalau Kamis ngaji urusan Grab, Gojek jangan alasan, kasih duitnya. Jumatnya lebihin duit belanja. Kalau ngasih 1 juta, Jumat kasih 2 juta. Ada orang sini yang ngasih belanja 2 juta, 1 juta ada. Kalau ada angkat tangan coba pengen tahu orangnya. Jadi donatur tetap itu. Nah, jadi jangan jadi alasan, apalagi anak laki. Ini anak laki penerus kita ini udah mau tidur nih. Saya juga telat. Ini udah mau tidur, bangun. Ngaji ke dalam musola. Buru-buru sampai lupa kopiahnya nih. Bangun ngaji ke dalam musola. Jauh Pak, capek ngaji ikut. Ya. Jadi ini saya mengajak begini, saya ngomong agak keras begini karena Habib sayang sama ente. Kita udah punya anak, kita punya istri, jangan sampai kita masuk neraka sebab istri kita. Banyak orang masuk neraka sebab istri, masuk neraka sebab anak. Nggak ada sejarahnya anak masuk neraka sebab orang tua, nggak ada. Tapi yang ada sejarah di dalam Al-Quran, orang tua masuk neraka sebab anak banyak. Emang itu nggak ada anak masuk neraka sebab orang tua, nggak ada. Tapi orang tua masuk neraka sebab anak ada. Nah, jadi ini pesan Nabi, insya Allah nanti habis bulan Syawal kita ngaji lagi, ajak anak semuanya. Kalau yang perempuan di hari Kamis, kemudian kegiatan bulan Ramadan. Kegiatan rutin bulan Ramadan setiap malam 18 tanggal 17 Ramadan, malam 18 Ramadan di sini ada kegiatan buka puasa bersama sekaligus sholat tarawih berjamaah ya dengan khatam Quran. Ya sebelumnya kita habis buka akan sholat tasbih. Akan sholat tasbih habis buka deh. Ya, habis buka puasa sebelum sholat isya kita akan sholat tasbih. Jadi kalau bisa niatin dari sekarang, saya mau hatamin Al-Quran bareng sama Darul Mustafa. Tanggal 17 Ramadan malam 18. Jadi inti baca Quran sampai wadduha. Begitu wadduha berhenti stop. Hatam ini bareng di Darul Mustafa dengan sholat. Niatin tuh dari sekarang. Jadi hatamnya bareng-bareng gitu di sini. Nah, jadi itu malam 18, kemudian malam 29, malam 29 tapi ini jarang yang hadir. Ya tapi kita tetap mengadakan di sini. Nah, jadi tanggal 17 malam 18. Ya kalau ada yang yang mau hadir juga nggak ada masalah, silakan. Nah, kemudian bagi yang ingin melakukan nyumbang untuk kegiatan di sini ada Habib Soleh. Jadi kalau mau nyumbang yang bersangkutan Darul Mustafa bisa langsung ke Habib Soleh atau ke Ustaz Zainal. Bisa langsung ada. Tim saya ada rezeki nih mau ke Darul Mustafa, Habib Soleh aja atau ke Ustaz Zainal. Nggak ada masalah sama saja.
ya kan? Nah kemudian untuk kegiatan sehari-hari Ramadan di sini kita setiap malam mengadakan sholat tarawih di sini. Cuman kita mulainya jam setengah 10 malam. Abah biasanya 2 kali ngadain. Habis sholat Isya langsung, ya ntar sama jam 12 malam. Nah karena kita di sini di depan kita musola, kita harus menghargai di mana kita masuk ke kampung itu. Karena di sini musola, suaranya berdekatan, jadi kita tidak mengadakan sholat tarawih di awal waktu habis Isya. Ya karena waktu tarawih itu makin tengah malam makin baik. Nah jadi saya mengadakan tarawih di sini. Setelah saya sholat istikharah, mendapat pendapat jam setengah 10. Nah jadi jam setengah 10 kita tarawih di sini. Saya yang imam rutin itu hanya setengah jam sampai jam 10. Kemudian 15 menit itu rutin kita baca kitab yang bersangkutan dengan bulan puasa. Yang wajib puasa, yang wajib gogo, yang fidyah, yang macam-macam itu kita kaji. Jadi kalau antum mau hadir nggak ada masalah, Habib senang. Di sini alhamdulillah ada 3 sok, 2 sok, paling sedikit 2 sok di sini. Ada 20, 30 orang. Ya, nah, jadi bisa santai ya, bisa nggak buru-buru. Habis buka puasa bisa belonjor dulu, ya kan? Ngopi-ngopi dulu, ya. Ntar jam 9 sudah rumah. Itu ya, saya pikir itu saja. Sekali lagi, saya atas nama Ketua Yayasan Darul Mustafa mengucapkan banyak terima kasih sama habaib nih. Ya habaib semuanya nih, luar biasa. Ini udah Habib anggap nih habaib ini kawannya Abah semua nih, muridnya Abah. Jadi kalau ditanya tentang Habib Muhammad satu persatu pasti tahu dengan detail. Siapa itu Habib Muhammad? Ente tanya satu persatu penjelasannya beda-beda Habib Muhammad itu siapa. Kebaikannya beda-beda, nggak ada yang sama kalau ditanya. Bagaimana? Apalagi Habib Saleh. Ya luar biasa. Saya pikir itu saja. Sekali lagi jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih. Suksesnya majlis karena antum semua, bukan karena donatur, karena kehadiran antum. Semoga Allah memberikan rezeki yang lebih luas kepada antum semua. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa ahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi dariqatihim wa mu'afatina min fitani. Dan saya juga minta didoakan untuk Umi, ya. Umi saya istri daripada Habib Muhammad, Syarifah Maryam binti Ahmad Al-Attas. Doakan saya punya mertua dan doakan saya biar bisa menjaganya, yang ngurusinnya, ya sampai yang terbaik diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga anak saya, doakan yang sedang menimba ilmu, insya Allah menjadi penerus di Darul Mustafa. Jadi saya punya anak, ada Umar, sudah berjalan 5 tahun ditarik di kuliah Jamiatul Aghdar. Doakan. Kemudian yang perempuan itu di Darul Zahra, ya di tempat Habib Umar. Nah, jadi ke depan anak saya bisa meneruskan Darul Mustafa sebagaimana peninggalan masjidnya yang akan menemani guru-guru yang ada di sini. Bukan saya suruh ngajar anak saya, nemenin. Ada Habib Hamid ngajar di sini, duduk di sebelahnya. Apa buka kitab Nasihat Diniyah? Bawa kitab Nasihat Diniyah, berguru lagi dengan guru yang ada di sini. Ya, jadi biar dia doain dimudahkan dalam kuliahnya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.